Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali pada pembelajaran IPA. Kali ini kita akan mempelajari sistem pernapasan manusia atau sistem respirasi pada manusia. Tujuan pembelajaran pada materi ini yang pertama menjelaskan keterkaitan antara struktur dan fungsi organ pernapasan pada manusia, dan yang kedua menjelaskan upaya mengatasi gangguan sistem pernapasan manusia. Struktur sistem pernapasan manusia. Bernapas atau respirasi merupakan suatu proses pengambilan oksigen dari udara dan pelepasan karbon dioksida ke udara untuk mendapatkan energi. Oksigen yang dihirup pada saat respirasi digunakan untuk pembakaran atau oksidasi, menghasilkan energi dengan hasil sampingannya berupa uap air dan karbon dioksida, dan ini nanti akan dikeluarkan pada saat proses respirasi. Respirasi ada dua jenis. Yang pertama, respirasi eksternal. Merupakan suatu proses pertukaran oksigen dan CO2 antara udara dan darah di dalam paru-paru. Saat eritrosit masuk ke dalam paru-paru, sebagian besar karbon dioksida yang diangkut berbentuk ion bikarbonat. Dengan bantuan enzim karbonat anhidrase, karbon dioksida dan uap air yang tertinggal sedikit di dalam darah akan segera berdifusi keluar. Seketika itu juga hemoglobin tereduksi dengan melepaskan ion-ion hidrogen sehingga hemoglobin juga terlepas. Kemudian hemoglobin akan berikatan dengan oksigen membentuk oksihemoglobin atau HbO2. Respirasi internal atau pernapasan internal merupakan proses pertukaran gas pada pernapasan internal dan berlangsung di dalam jaringan tubuh. Setelah oksihemoglobin di dalam paru-paru terbentuk, oksigen akan lepas dan selanjutnya menuju cairan jaringan tubuh. Oksigen akan digunakan dalam proses metabolisme sel. Reaksinya, oksihemoglobin akan terurai menjadi hemoglobin dan oksigen. Karbon dioksida yang diangkut oleh darah sebagian kecil akan berikatan bersama dengan hemoglobin membentuk karboksihemoglobin. Reaksinya, CO2 plus Hb menjadi HbCO2. Namun sebagian besar karbon dioksida tersebut yang masuk dalam plasma darah akan bergabung dengan air membentuk asam karbonat. Karbon dioksida yang diangkut oleh darah tidak semuanya dikeluarkan tetapi hanya 10%. Sisanya akan tetap berada di dalam darah dan ion-ion ini akan menjaga kestabilan pH darah. Struktur sistem pernapasan manusia. Strukturnya dimulai dari hidung, laring, di belakangnya ada faring, kemudian trakea atau batang tenggorokan. Trakea bercabang dua membentuk bronkus. Bronkus bercabang lagi menjadi bronkeolus, dan bronkeolus di ujungnya terdapat alveolus. Alveolus di sini tersusun dari jaringan epitel selapis sehingga memungkinkan proses difusi oksigen dan CO2. Jadi jaringan epitelnya hanya selapis. Kemudian di sekeliling alveolus banyak berisi pembuluh darah kapiler. Organ pernapasan manusia yang pertama hidung. Udara ketika melalui hidung mengalami tiga fase. Yang pertama disaring oleh rambut-rambut hidung, kedua diatur suhunya oleh kapiler darah, dan yang ketiga diatur kelembabannya oleh jaringan kapiler darah. Sehingga udara yang masuk ke dalam saluran pernapasan berikutnya lebih bersih. Kemudian di dalam rongga hidung juga terdapat serabut-serabut saraf pembau atau lobus olfactorius, dan disinilah tempat merespon segala bau yang nanti akan diteruskan ke otak. Yang kedua, faring. Berfungsi sebagai jalan masuk udara dan makanan. Laring. Penghubung antara faring dan trakea. Nah, di dalam laring terdapat epiglotis, sebuah katup yang melindungi saluran pernapasan jika ada makanan yang masuk ke dalam saluran ini. Kemudian juga terdapat pita suara.
Udara yang melewati laring akan dapat menggetarkan pita suara. Terdapat perbedaan pita suara antara laki-laki dan perempuan. Kalau perempuan lebih tipis sehingga menghasilkan suara yang lebih nyaring, dan laki-laki lebih berat sehingga suaranya lebih tebal sehingga menghasilkan suara yang lebih berat. Dari laring, udara masuk melalui trakea atau tenggorokan. Trakea merupakan saluran yang menghubungkan laring dengan bronkus, panjangnya kurang lebih 10-12 meter, dengan lebar 2 cm. Dindingnya tersusun dari cincin-cincin tulang rawan, dan di dalam trakea terdapat selaput lendir yang memiliki silia, sehingga di sini menjadi tempat proses penyaringan udara. Bronkus dan bronkeolus. Bronkus merupakan cabang dari trakea dan bronkeolus cabang dari bronkus. Nah, bronkus merupakan cabang dari trakea yang akan menuju paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Strukturnya mirip dengan struktur trakea, hanya lebih sempit. Kemudian bronkeolus merupakan cabang dari bronkus yang ujungnya terdapat gelembung-gelembung kecil atau disebut alveolus. Nah, inilah gambaran dari alveolus. Alveolus yang dindingnya berbatasan dengan pembuluh darah, dan disinilah terjadi proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Luas dari permukaan alveolus 100 kali lebih besar dari luas permukaan tubuh manusia, sehingga menyebabkan penyerapan lebih efisien. Mekanisme pernapasan pada manusia. Terdapat 2 mekanisme, yaitu inspirasi atau menghirup udara dan ekspirasi atau menghembuskan udara, yang melibatkan pertukaran udara antara atmosfer dengan alveolus paru-paru. Pada saat melakukan mekanisme pernapasan, terjadi kerjasama antara otot dada, otot tulang rusuk, otot perut, dan diafragma. Diafragma merupakan otot yang terdapat di antara rongga dada dan rongga perut. Inspirasi. Pada saat inspirasi, diafragma dan otot dada berkontraksi, sehingga menyebabkan volume rongga dada membesar, paru-paru mengembang, dan udara dapat masuk ke paru-paru. Bisa terlihat di dalam skemanya. Jadi ketika rongga dada membesar, diafragma berkontraksi, jadi dia bergerak turun. Nah, udara bisa masuk akibat perbedaan tekanan udara di atmosfer dengan di dalam paru-paru. Pada proses inspirasi, tekanan udara di atmosfer lebih tinggi dibandingkan dengan tekanan udara di dalam paru-paru, sehingga udara bisa masuk. Jadi proses ini akibat kontraksi otot dada dan juga kontraksi dari diafragma. Pada saat ekspirasi, diafragma dan otot dada berelaksasi. Volume rongga dada kembali normal, kemudian paru-paru kembali normal, dan udara dapat keluar dari paru-paru. Nah, udara dapat keluar dari paru-paru disebabkan karena perbedaan tekanan udara di dalam rongga paru-paru dengan di atmosfer. Tekanan udara di dalam rongga paru-paru lebih besar sehingga dia mendorong udara keluar. Frekuensi pernapasan. Yang pertama, usia atau umur. Semakin bertambah umur, frekuensi pernapasan semakin menurun. Yang kedua, jenis kelamin. Pada laki-laki, frekuensinya lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan, karena proses metabolisme laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan. Suhu tubuh. Semakin tinggi suhu tubuh, semakin cepat frekuensinya. Contohnya pada saat kita sedang demam, suhu tubuh naik, maka jika dihitung frekuensinya pernapasan akan lebih cepat dari biasanya. Yang keempat, posisi tubuh. Pada saat posisi berdiri, frekuensi pernapasan lebih cepat dibandingkan dengan posisi berbaring. Dan yang kelima, aktivitas.
Saat aktivitas tinggi atau sedang berolahraga, frekuensi pernapasan lebih cepat dibandingkan dengan saat santai atau sedang tidak beraktivitas. Volume pernapasan. Yang pertama, udara pernapasan atau udara tidal atau disebut juga dengan udara respirasi, volumenya sebesar 500 cc atau 500 ml. Merupakan udara yang dapat keluar masuk pada saat bernapas biasa atau respirasi biasa. Yang kedua, udara komplementer atau disebut juga dengan udara cadangan inspirasi. Artinya, volume udara yang masih dapat dimasukkan secara maksimal setelah inspirasi biasa. Volumenya sebesar 1500 cc. Yang ketiga, udara suplementer atau udara cadangan ekspirasi. Merupakan volume udara yang masih dapat dikeluarkan secara maksimal setelah ekspirasi biasa. Volumenya sebesar 1500 cc. Udara residu atau udara sisa merupakan volume udara yang masih dapat tersisa di dalam paru-paru setelah ekspirasi maksimal. Volumenya sebesar 1000 cc. Kapasitas vital paru-paru merupakan volume udara yang dapat dikeluarkan maksimal setelah inspirasi maksimal. Volumenya sebesar 3500 cc. Kapasitas total merupakan volume udara yang dapat ditampung paru-paru secara maksimal sebesar kurang lebih 4.500 sampai 5.000 cc. Gangguan sistem pernapasan pada manusia. Yang pertama, coronavirus disease atau COVID-19. Disebabkan oleh virus corona yang menginfeksi saluran pernapasan. Dengan gejala demam, suhu tubuh lebih dari 39 derajat, kemudian flu, pilek, dan virus ini menyebabkan pneumonia, SARS, dan MERS. Influenza disebabkan oleh virus influenza, gejalanya mirip dengan coronavirus, gejalanya demam, suhu di atas 39 derajat Celcius, pilek, bersin, batuk, sakit kepala, sakit otot, dan rongga hidung gatal. Tonsilitis atau amandel. Amandel merupakan sebuah organ yang di dalamnya berisi kelenjar limfa yang bertugas untuk menyaring dan melawan kuman-kuman penyakit. Jadi, kuman tersebut masuk dan menyerang amandel jika imun kita lemah, dengan gejala sakit tenggorokan, sakit kepala, dan demam. Faringitis. Infeksi pada faring yang disebabkan oleh virus, bakteri, jamur, dan zat kimia yang mengiritasi faring. Contoh virusnya ada virus adenovirus, orthomyxovirus, rhinovirus, dan coronavirus. Pneumonia merupakan infeksi bronkus dan bronchiolus, umumnya disebabkan oleh bakteri Streptococcus pneumonia, sehingga menyebabkan paru-paru penderita berisi cairan kental dan mengganggu proses difusi gas. Gejalanya demam, batuk, sakit dada, dan sesak napas, akibat dari gangguan pada proses difusi oksigen dan karbon dioksida. Tuberkulosis atau TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Ketika bakteri masuk ke dalam tubuh akan menyebabkan infeksi paru-paru dengan gejala mudah lelah, berat badan turun, demam, berkeringat pada malam hari, sesak napas, sakit di dada, dan batuk berdarah. Dapat diobati dengan pengobatan rutin selama 6 bulan, tidak putus obat. Asma merupakan penyempitan saluran pernapasan yang disebabkan oleh antara lain faktor lingkungan yang memicu alergi. Contoh asap rokok, debu, bulu hewan, dan lain-lain. Dapat juga disebabkan gejalanya secara psikologis, dengan gejala batuk, napas pendek, napas berbunyi, dan sesak napas. Kanker paru terjadi karena pertumbuhan sel-sel yang tidak terkendali pada jaringan paru, dengan gejala batuk berdarah, berat badan turun, napas pendek, sakit pada dada.
Upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan sistem pernapasan manusia yang pertama, berhenti merokok karena dapat mengganggu proses difusi oksigen di dalam alveolus. Kedua, menjauhi asap rokok, menjauhi konsumsi alkohol karena di dalam tubuh alkohol bersifat racun dan mengganggu proses metabolisme tubuh. Keempat, olahraga dengan teratur dan menjaga berat badan. Dan yang paling penting adalah menjaga pola makan yang sehat. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.